Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita presentasi mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, mengefisien waktu. Dari kelompok 12 kepada Saudara Fatia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian al-lahja al-lugha al-arabiyah. Lahja al-lugha al-arabiyah atau yang kita ketahui dengan dialek berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos. Namun berbeda dengan ragam bahasa, dialek adalah varian dari suatu bahasa. Dialek adalah varian dari suatu bahasa menurut pemakaian. Untuk membedakan suatu dialek dapat dilihat dari segi kosakata, tata bahasa, dan pengucapan, baik itu dari segi fonologi termasuk intonasi. Dialek dalam bahasa Arab sangat beragam jumlahnya disebabkan banyaknya suku dan asimilasi masyarakat dengan masyarakat lainnya, terkhusus di saat Islam sudah meluas dan merambah ke berbagai wilayah. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor munculnya dialek bahasa Arab. Secara historis, perbedaan dialek dan munculnya dialek baru di kalangan masyarakat Arab baru diketahui setelah terjadi interaksi dan asimilasi antar suku Arab melalui kompetensi perdagangan dan puisi di Mekah dan pengamalan iman. Akibatnya, konsekuensi dari interaksi multisuku ini adalah bahasa Arab menjadi kaya akan kosakata. Faktor lainnya itu yaitu yang menyebabkan munculnya dialek yang berbeda-beda dalam suatu bahasa, yaitu tersebarnya suatu bahasa secara luas dan digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada pembagian al-lahjah al-arabiyah. Nah, dialek dalam bahasa Arab itu dapat dibagi menjadi dua, fusha dan amiyah. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatia. Mungkin langsung saja ke kelompoknya nanti, misalnya habis Fatia siapa, langsung kirim ke kelompoknya langsung aja gitu biar cepat. Baik, saya kembalikan lagi ke kelompok 12. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 12, yaitu yang pertama ada pembagian lahjah al-arabiyah. Yang pertama itu ada fusha. Yang pertama itu ada pengertian lahjah fusha, yaitu kata fusha adalah sebuah bentuk isim tabdil dari fasohah dengan bentuk masdar dari fasohah. Dikatakan bahwa fasohah berarti al-bayan atau cara. Dan di sini ada pengertian selanjutnya yaitu bahasa Arab Fusha merupakan bahasa yang terpelihara dan bahasa yang paling baik. Biasanya bahasa Fusha ini digunakan di media pendidikan formal, lembaga pemerintahan, dan bahasa Arab Fusha juga biasanya digunakan di dalam Al-Quran, hadis, dan karya sastra ilmiah. Bahasa Arab Fusha ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa Arab standar modern, yang kedua ada bahasa ilmiah dan bahasa Arab klasik. Selanjutnya ada pengertian lahja amiyah. Bahasa Arab amiyah merupakan bahasa yang melanggar kaidah asli bahasa Fusha. Dengan kata lain, bahasa amiyah adalah bahasa menyimpang atau lugot filahan. Setelah terjadi fenomena penimbulan pangan dalam bahasa lahan fi'il lugot atau di sini ada menurut Khairul bahasa Arab amiyah yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam hal-hal biasa sehari-hari. Bahasa amiyah juga biasanya digunakan di pasar-pasar di Mesir dan juga di negara Mesir dan juga negara Arab.
Dan di antara dua bahasa ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, bahasa Fusha dan Amia. Bahasa Fusha itu sangat memperhatikan kaidah sorof dan nahwu, sementara Amiyah tidak memperhatikan dua hal tersebut. Dan keduanya juga memiliki perbedaan dalam cara pengucapannya dan logatnya. Selanjutnya ada contoh-contoh. Contoh yang pertama yaitu bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Di sini ada perbedaan, bahasa Arabnya itu mata, bahasa Arab Fushanya itu mata, kalau bahasa Arab Amiyahnya itu imta, dan seterusnya. Dan di sini contoh kedua juga ada contoh dari bahasa pasar Saudi dan pasar Mesir. Teman-teman bisa lihat di contohnya itu, di makalah juga ada ya. Mungkin sekian dari kelompok 12. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 12 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada kelompok 13. Sudah ada? 13, halo? Hadir, hadir, Hadir? hadir. Oke. Baik, selanjutnya kepada kelompok 13, saya persilahkan. Apa suara saya terdengar? Dengar, Batur? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan kajian kooperatif bahasa Arab. Yang pertama itu ada struktur bahasa Arab. Di sini saya akan membahas beberapa struktur bahasa Arab dan perbandingan dengan beberapa bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Prancis. Kata bahasa Arab mencakup konsep seperti mufrad, singular, jama atau plural, dan variasi kata benda seperti atau kata kerja. Dalam bahasa Spanyol juga memiliki sistem bahasa yang kompleks dengan konjungsi kata kerja yang mencerminkan subjek. Pada bahasa Tionghoa menunjukkan perbedaan signifikan dalam tata bahasa dengan fokus pada partikel dan tonjolannya. Sedangkan dalam bahasa Arab, konsep waktu diekspresikan melalui perubahan pada akar kata. Yang selanjutnya itu ada perbandingan struktur bahasa Arab dengan bahasa lain. Bahasa Arab, keragaman budaya di seluruh dunia itu mempengaruhi perbedaan setiap bahasanya. Setiap bahasa memiliki karakteristik yang unik yang mencerminkan sejarah dan perkembangan masyarakatnya. Kemudian ada istilah leksikal ya, dalam kosakata atau kata dalam suatu bahasa secara umum leksikal itu merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan leksikon atau kosakata suatu bahasa. Nah, leksikon itu adalah kumpulan kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa dan termasuk semua bentuk kata, termasuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Kemudian ada persamaan dan perbandingan leksikal bahasa Arab dengan beberapa bahasa lain, termasuk bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Mandarin dan lainnya. Yang pertama, persamaan dalam leksikal dalam bahasa Arab itu memberikan kontribusi signifikan terhadap leksikon bahasa Inggris melalui kata-kata serapan seperti algebra dan algoritma. Dalam bahasa Inggris, selain kata-kata teknis, bahasa Inggris juga mengadopsi kata-kata sehari seperti sugar dari bahasa Arab yang artinya itu sukar. Kemudian perbedaan dalam segi leksikalnya itu bahasa Arab mencerminkan konsep yang mendalam seperti ilm yang mencakup pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam bahasa Prancis memiliki kata-kata seperti savoir-faire yang sulit untuk diterjemahkan secara langsung, mengekspresikan konsep artistik dan kebijaksanaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Adat. Padanya dipersilakan.
Baik, siapa berikutnya, Saudara Fatur? Kawannya, Berikutnya ada Matondang. Haddad Alwi, silakan. Mewujud, Haddad. Ya, baik. Halo. Baik, berikutnya adalah pengaruh sejarah, bahasa, dan budaya bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Sebagai subsistem budaya, bahasa Arab dianggap sebagai salah satu bahasa dalam keluarga Semit yang dianggap salah satu yang tertua dan masih bertahan hingga saat ini. Kekuatan bahasa Arab Ayo dilanjut. pengaruh bahasa Arab terhadap perkembangan bahasa Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam sejarah bahasa ini. Bahasa Arab menjadi salah satu bahasa asing yang memberikan kontribusi penting dalam pembentukan dan pengembangan bahasa Indonesia. Awalnya, pengaruh bahasa Arab terutama berasal dari kontak antara bangsa Arab dengan bangsa Nusantara melalui perdagangan dan perjalanan para pedagang Arab. Pengaruh bahasa Arab semakin berkembang pesat seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Salah satu aspek penting dari pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia terlihat dalam kosakata dan morfologi. Banyak kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan agama Islam, seperti kata-kata ibadah, kitab-kitab suci, dan istilah-istilah agama lainnya. Contoh kata-kata serapan bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia adalah masjid, dari kata masjid, salam dari kata salam, dan puasa dari kata saum. Selain itu, pengaruh bahasa Arab juga terlihat dalam struktur tata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, struktur kalimat cenderung menggunakan pola subjek, predikat, objek yang mirip dengan bahasa Indonesia. Pengaruh ini termanifestasi dalam penggunaan struktur kalimat dan bahasa Indonesia yang serupa dengan bahasa Arab. Nah, meskipun tidak selalu konsisten. Sebagai contoh dalam kalimat Ayo dilanjut. Selanjutnya Agus. Baik, terima kasih Saudara Fatur. Untuk selanjutnya itu ada tantangan. Da- Jadi ada beberapa tantangan, yaitu antaranya perbedaan perbedaan bahasa dan kosakata. Perbedaan bahasa dan kosakata merupakan tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya. Ketika seseorang berbicara dalam bahasa yang berbeda, terkadang pesan yang disampaikan dapat salah dimengerti atau kehilangan apa yang dimaksudkan. Selain itu, perbedaan kosakata dan ungkapan dalam bahasa dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua, itu ada perbedaan norma dan nilai budaya. Setiap budaya memiliki norma dan nilai yang berbeda. Ketika seseorang dari budaya yang berbeda berinteraksi, perbedaan dalam norma dan nilai ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Misalnya, gaya komunikasi yang dianggap sopan dalam suatu budaya mungkin dianggap kasar atau tidak sopan dalam budaya lain. Yang ketiga itu ada perbedaan gaya komunikasi nonverbal. Gaya komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan juga dapat berbeda antara budaya. Seringkali setiap seseorang itu tidak menyadari bahwa tindakan nonverbal mereka dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang dari budaya lain. Yang keempat, stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka dapat menghambat komunikasi yang efektif.
antara individu dari budaya yang berbeda. Prasangka yang mendasar pada stereotip dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian seseorang terhadap orang lain. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memiliki sikap terbuka, menghindari prasangka, dan bersedia belajar budaya orang lain dengan pikiran yang objektif. Nah, habis itu ada peluang dalam strategi mengatasi tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu peningkatan kesadaran budaya, ada latihan empati dan fleksibilitas, menghindari asumsi dan generalisasi, belajar bahasa dan kosakata yang relevan, praktik berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Oke. Komunikasi lintas budaya ini memiliki tantangan yang unik yang dapat diatasi dengan pemahaman, kesadaran, dan upaya yang tepat. Dengan meningkatkan pengetahuan budaya, melatih empati, menghindari stereotip, dan belajar bahasa yang relevan, kita dapat memperbaiki komunikasi lintas budaya. Ingat bahwa tuh setiap individu itu unik dan penting untuk menghormati perbedaan dan bersikap terbuka dalam komunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 13 oleh Saudara Agus, Fatur Rahman, sama Haddad. Baik, selanjutnya kita beranjak ke kelompok 14, ada Hanifah, Nurul Alif, dan Ayu Rohmawati. Kepada Ayu dan Hanifah dipersilahkan. Baik, di sini sebentar. Baik, di sini saya akan memaparkan presentasi yang dengan judul Kajian Kontrastif Bahasa Arab. Pertama, pengertiannya secara etimologi, kontrastif berasal dari kata kontras. Jika dilihat arti dalam KBBI, yaitu memperlihatkan perbedaan secara nyata. Adapun kontrastif secara terminologi, menurut beberapa ahli, diantaranya Henry Guntur Tarigan, yang dikutip oleh Rita Zahara Kamsir, bahwa kajian atau analisis kontrastif merupakan identifikasi perbedaan struktur antara dua bahasa, yaitu B1 dan B2. B1 itu bahasa pertama atau bahasa sumber, dan B2 adalah bahasa sasaran. Lalu di sini kalau menurut Hijazi, kajian kontrastif atau dalam istilah bahasa Arab, kajian takobuliyah adalah kajian yang membandingkan dua bahasa yang ada dalam satu zaman. Lalu di sini dilanjut mungkin PPT-nya. Sejarah. Baik, berbicara sejarah, analisis kontrastif ini merupakan bidang ilmu yang mendapat tempat di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Namun, analisis kontrastif ini sudah hadir jauh sebelumnya, yaitu setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah dan pengenalan budaya antar bangsa-bangsa. Karena itu merupakan bagian yang sangat penting. Lalu, dikutip oleh menurut Ahmad Rayani dan Lala Alawiyah, istilah kontrastif populer setelah adanya karya Lado dengan judul Linguistic Across Culture. Di sini menjelaskan dengan panjang lebar mengenai cara-cara membandingkan dua bahasa. Lalu, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian kontrastif memiliki hubungan yang erat dengan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan bahasa merupakan objek dari kajian kontrastif itu sendiri. Saya lanjut langsung ke contohnya ya, atau hubungan kontrastif dengan bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, bahwa tadi kan saya sudah bilang bahwa bahasa ini merupakan objek dari kajian itu sendiri. Nah, adapun contoh-contoh kajian yang ada di dalamnya, contoh bangsa Arab ini kan terkenal dengan daerah yang tandus dan bergurun. Nah, di sini budaya Arab memperkenalkan secara rinci berkaitan tentang binatang tunggangannya. Contohnya kayak Jamal, Ibil, Ba'il, Dhomir, Nakoh, dan
dan lain sebagainya. Lalu tapi di Indonesia ini hanya mengenal dengan satu kata yaitu unta. Nah, lalu sebaliknya jika di Indonesia itu Indonesia yang agraris memperkenalkan secara rinci kosakata yang berkaitan dengan makanan pokok yaitu padi, gabah, beras, nasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab itu hanya dikenal dengan satu yaitu ruz. Nah, lalu di sini contohnya ada kajian yang ada di dalamnya itu contoh dalam hal gender misalnya. Kelas di sini contohnya kataba dia laki-laki menulis dan katabat dia perempuan menulis. Padahal kalau misalnya itu menulisnya tidak ada perbedaan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Lalu di sini ada contohnya juga di makalah ada contoh Aliyun yaqra'u kitabahu. Itu Ali membaca bukunya. Terus ada juga muannasnya Zainab taqra'u kitabah. Zainab membaca bukunya. Pada kedua contoh di atas terdiri kalimat muannas dan muzakkar, di mana secara susunan kalimatnya berbeda. Sedangkan jika diungkapkan dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut tidak ditemukan perbedaan meskipun subjeknya berubah. Nah, maksudnya di sini nyanya itu sama bukunya dan bukunya Ali dan bukunya Zainab gitu. Tapi dalam bahasa Arab ini berbeda hu dan ha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjut oleh Saudari Hanifah. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Ini subbabnya sebelum yang hubungan antara kontrastif dan bahasa Arab. Yang analisis linguistik kontrastif dalam studi bahasa. Jadi analisis kontrastif ini seperti yang sudah kita pelajari di matkul ilmu lughah ya sebelumnya. Ini merupakan suatu metode penelitian bahasa yang digunakan untuk mencari dan menganalisis unsur-unsur perbedaan antara bahasa satu atau bahasa pertama dan bahasa dua atau bahasa sasaran, yang seringkali membuat pelajar bahasa kedua ini mengalami kesulitan dalam memahami struktur bahasa kedua. Dengan menemukan unsur-unsur perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, pengajar untuk bahasa kedua ini dapat memprediksi berbagai kesalahan yang akan muncul ketika pelajar bahasa memproduksi bahasa kedua atau bahasa sasaran tadi. Kemudian, analisis kontrastif ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi segi-segi perbedaan atau ketidaksamaan yang kontras atau mencolok antara dua bahasa atau lebih yang diperbandingkan. Jadi ada dua macam pendekatan dalam analisis kontrastif, yaitu yang pertama analisis kontrastif terapan atau applied contrastive analysis dan analisis kontrastif murni atau pure contrastive analysis. Dua pendekatan ini sama-sama membandingkan dua bahasa, yakni bahasa pertama dan kedua, namun berbeda pada tujuannya. Jadi analisis kontrastif terapan bertujuan untuk memecahkan masalah pedagogis, sedangkan kontrastif murni ini bertujuan untuk studi tipologi bahasa. Dan melalui pendekatan kontrastif ini akan diperoleh kekhasan bahasa masing-masing, dan melalui studi kontrastif juga akan dapat mengungkapkan bahwa perbedaan budaya antara budaya bahasa pertama dan bahasa kedua ini berimplikasi pada perbedaan-perbedaan perwujudan bahasa. Selanjutnya itu di materi yang terakhir ada metode linguistik kontrastif. Jadi metode ini kan merupakan cara kerja yang bersistem atau teratur untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Cara kerja atau metode ini yang digunakan apabila kita ingin mengetahui perbedaan antara dua bahasa, itu harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu tersedianya deskripsi dari dua bahasa yang akan diperbandingkan. Deskripsi ini biasanya meliputi semua komponen dalam linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Namun, mendeskripsikan komponen-komponen linguistik dari dua bahasa secara keseluruhan itu tampaknya tidak praktis, tidak efektif, dan kurang efisien. Oleh karena itu, sebagian ahli linguistik ini menyarankan pendekatan polisistemik, yaitu didasarkan pada anggapan bahwa bahasa itu hakikatnya adalah system of system, seperti sistem fonologi, sistem morfologi, sistem sintaksis, dan sistem semantik.
Dan juga menurut James ada dua prosedur yang ditempuh untuk mengkontraskan komponen dari dua bahasa yang akan diperbandingkan, yaitu yang pertama deskripsi dan yang kedua komparasi. Tahap pertama, deskripsi ini ialah menghadirkan level tertentu dari bahasa sumber dan bahasa tujuan melalui kaedah transfer atau terjemah. Terjemahan ini berbasis dalam studi kontrastif. Dan prosedurnya adalah menghadirkan kalimat-kalimat bahasa sumber yang memiliki pesan yang sama yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda dalam bahasa lain. Tahap kedua, komparasi, yaitu menjajarkan bahasa sumber dengan bahasa tujuan untuk diperbandingkan. Penekanan dalam perbandingan ini itu adalah untuk mengidentifikasi segi-segi perbedaan yang kontras antara sistem gramatika bahasa pertama dan bahasa kedua. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah dan Ayu. Dan telah usai pemaparan materi dari 3 kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.